بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Hafidina azakumullah, ketika musibah, bala, ujian melanda, hendaklah seorang muslim menyikapinya dengan istirja wa du'aul musibah. Dia mengucapkan istirja, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah. Naam, sebagian kaum muslimin mereka tidak memahami ini. Ketika terjadi berbagai macam musibah, larinya malah ke mbah dukun, larinya ke orang-orang pintar. Tertimpa penyakit, tertimpa paceklik, tertimpa seret di dalam rezekinya, dan seterusnya dari musibah-musibah. Dia tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yakni ujiannya lebih besar atau bencana yang lebih besar, mereka mengembalikan kepada alam. Mereka katakan alam marah pada kita. Bagaimana marahnya alam? Alam itu adalah makhluk yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disandarkan dia bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bencana alam yang berikan ujian, musibah, bala Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita, walaupun daun yang jatuh dari tangkainya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalian melihat burung yang menggelepakkan kedua sayapnya, kecuali karena Ar-Rahman, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa berangkat pagi kemudian pulang sore dalam keadaan kenyang. Maka ya fidina azakullah, sekecil apapun yang menimpa kita, sampai sandal jepit kita putus, mintalah kepada Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa doa, doanya adalah Allahumma jurni fi musibati wahlif li khairan minha. Pendek, sahal, yusrun, mudah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan manusia, ada yang lari ke dukun, ada yang lari ke lereng-lereng gunung, ada yang lari kemana-mana, pokoknya yang penting hajatnya terpenuhi, ngalap berkah di kuburan dan seterusnya. Dalam keadaan mereka tertimpa musibah, ujian, bala, hendaklah dia mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istirja. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Tidak bisa yang berikan manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah pahalilah aku di dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, kemudian gantilah dengan yang lebih baik darinya. Nah, waqad qala Allah azza wa jalla wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang ketika tertimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya sekedar ucapan saja, karena konsekuensi kesabaran tadi meliputi hati, lisan dan amal perbuatan. Kalau kita mengucapkan kita dari Allah, akan kembali kepada Allah, tapi dalam keadaan mencerca, dalam keadaan marah-marah, apa gunanya? Iya. Maka dijelaskan di sini, kabarkanlah kepada orang-orang yang sabar.
Siapa itu? Orang-orang yang ketika tertimpa musibah dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi harus mencakup rukun-rukun sabar tadi. Dalam hatinya, dalam lisannya, dalam amal perbuatannya. Kemudian menempati 3 jenis tadi. Di atas ketaatan, di atas untuk menjauhi kemaksiatan, dan di atas ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mereka mendapatkan keberkahan yang sempurna, salawat dari Rabb mereka serta rahmat untuk mereka. Perhatikan, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu yang mendapatkan petunjuk. Kalau seseorang mendapatkan musibah, duka, bala, bencana, diamalkan ini terus diamalkan, itu orang yang mendapatkan petunjuk. Dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ini afidina azakullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amara Allah. Tidaklah seorang muslim ketika dia ditimpa musibah kemudian mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan perkara sepele ini, betul-betul wahyu yang ketika kaum muslimin mengamalkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih baik. Ketika dia tertimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sungguhnya berilah pahala kepada musibah yang aku alami ini dan gantilah yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Melainkan Allah akan mengganti atasnya yang lebih baik darinya. Ya. Ini solusi. Yafidina azakumullah. Tidak usah cari solusi yang lain. Apa yang menimpa kita? Apa yang menimpa antum? Apa yang menimpa mereka? Kurangan harta. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita meninggal, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita meninggal, saudara kita meninggal dan seterusnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gantilah musibahku ini dengan yang lebih baik. Pahalilah dari apa yang menimpaku. Dengan penuh keikhlasan, kejujuran. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali pasti Allah akan menggantinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a.